dalam Islam, hukumnya haram. Sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui sekelompok sahabat. Kemudian beliau membaiat 9 orang dan tidak membaiat 1 orang. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau membaiat 9 orang dan tidak membaiat 1 orang ini?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya dia membawa jimat." Lantas beliau mengulurkan tangannya dan melepas jimat tersebut lalu membaiatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Mungkin saja para pemilik jimat ini masih mempercayai Allah sebagai pencipta alam semesta. Namun, mereka sejatinya telah berbuat syirik karena menyandingkan benda yang tak punya kekuatan apapun dengan Allah. Inilah perilaku para penyembah berhala pada zaman jahiliyah seperti diabadikan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Al-Quran, Surah Az-Zumar, ayat 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai godaan setan yang terkutuk. Komunitas Cinta Ruqyah rutin mendatangi berbagai masjid, bahkan pesantren, untuk berdakwah tentang ruqyah syar'iyyah. Dan kali ini, para peruqyah muda berbagi ilmu di pesantren Al-Islam Bekasi. Ar-ruqyatu juz'un minad du'a. Jadi ruqyah itu adalah bagian dari doa. Ketika seseorang punya permasalahan datang kepada orang yang saleh, orang yang baik, kemudian oleh orang itu didoakan, itu boleh. Sama dengan ruqyah tadi. Maka ini terlepas dari perbedaan yang ada pendapat yang mengatakan ruqyah atau seseorang minta di ruqyah, hukum asalnya adalah boleh, yaitu disamakan dan dianalogikan dengan seseorang meminta doa. Karena ruqyah adalah bagian dari doa. Selain dihadiri santri, warga di sekitar pesantren pun ikut menghadiri pelatihan ruqyah. Bahkan sebagian mereka pernah menjadi penganut berbagai ilmu kanuragan. Tidak ada yang patut kita contoh kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah mengajarkan berbagai ilmu kesaktian yang bersumber dari bangsa jin. Agar umat tersesat, setan sengaja mengajarkan berbagai doa yang bersumber dari Al-Quran, kemudian digabung dengan mantra-mantra syirik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ustaz Adam Amrullah mengajarkan beberapa teknik dasar ruqyah. Membaca doa dan ayat Al-Quran, kemudian meniupkan ke telapak tangan. Setelah itu usap ke seluruh tubuh. Niatkan sebagai penjagaan atau untuk mengusir semua gangguan jin dan sihir. Dan saat latihan ruqyah mandiri baru dimulai, sudah ada jamaah yang bereaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bapak yang bernama Sofyan ini tak kuasa mengendalikan diri, tergelebar di lantai masjid. Pelatihan ruqyah nyaris terhenti. Beberapa ustaz turun tangan untuk membantu Pak Sofyan.
si jin yang ketakutan saat membacakan ayat suci. Apalagi saat Ustaz Adam mengajak bangsa jin yang merasuki tubuh Pak Sofyan untuk mengucapkan syahadat, mulutnya seperti tertahan. Astagfirullah. كما صليت على إبراهيم وعلى آل. Tangisan pun tak tertahankan saat Ustaz Adam membaca sholawat. Allahumma wa'ala kama barakta wa'ala ali Ibrahim innaka Dan sang jin berjanji akan keluar dari tubuh Pak Sofyan. Setelah suasana mulai tenang, Ustaz Adam kembali melanjutkan latihan ruqyah mandiri. Namun, belum lama latihan ini berlangsung, Pak Sofyan kembali kerasukan. Rasanya itu yang jelas nggak enak semua. Seperti apa ya, seperti ada yang ngelawan gitu, jadi kalau teman-teman ayat-ayat itu nggak suka gitu, nggak suka, sehingga ada sesuatu yang berontak, jadi berupa gerakan gitu sampai teriak gitu. Jadi yang benar-benar nggak suka ketika ada kalimat itu nggak nyaman di hati gitu kan. Kalau saya diem, justru malah di kepala malah mungkin kencang gitu, urat-urat kayaknya bisa terbang. Tapi ketika kayak kita lemesin, kita ikutin, malah relax. Jadi kalau misalnya dia begini, saya tahan supaya nggak bergerak, saya malah lebih nggak nyaman. Jadi makanya saya lepas aja, dia mau guling ke sana, guling ke sini gitu. Kami pernah menangani pasien yang kurang lebih mirip, sama-sama mau tobat dari ilmu kebal. Ketika dia mau baca la ilaha illallah itu ketahan. Susah. Gak bisa selesai. Mirip dengan Pak Sofyan. Nah, penanganannya gimana? Hampir selalu dalam kasus sihir apapun, kasus kanuragan, kasus santet pelet, itu semua kami mengajak orang untuk meningkatkan tauhidnya, menguatkan tauhidnya, memurnikan tauhidnya. Kalau pernah belajar ilmu syirik, dia harus tobat dengan sepenuh hati, dengan sesungguh-sungguhnya, nangis-nangis di hadapan Allah. Baca syahadat, asyhadu Allah. Saat para ustaz menangani Pak Sofyan, sebagian peserta pelatihan dilatih untuk melakukan ruqyah berkelompok. Kamu keluar dengan cara baik-baik atau kamu bisa hancur, terbakar. Biasanya kalau ada gangguan dia nggak bisa baca syahadat dengan lancar, nggak bisa. Kayak tadi campuran emosi, nangis, itu ada gangguan.
Apakah jin? Belum tentu. Bisa jadi kejiwaan juga bisa. Ya, saya nggak langsung vonis ini kena gangguan jin, belum tentu. Alhamdulillah, sebagian peserta yang mengalami gangguan jin dengan mudah diterapi ruqyah. Qul inna salati wa nusuki. Sementara jin yang bersarang di tubuh Pak Sofyan membangkang dan kembali merasukinya. Rabbil alamin. Fiha wa lahu azabun. Tugas kamu ibadah kepada Allah. Iya, tapi cuma iyanya doang. Kamu mau masuk surga? Mau. Siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa Nabi kamu? Nabi kita adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ini dia cahayanya. Kamu bisa lihat cahayanya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengan penuh kehormatan sama Allah, dengan penuh kehormatan sama Allah, jangan dengan penuh dijaga seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tinggalkan tubuh ini. Jin dilarang masuk dalam tubuh manusia. Ayo. Keluar dari mulut sekarang. Keluar dari mulut. Ya. Jangan masuk lagi. Ke tubuh manapun. Pegang teman-temannya semua di dalam. Yang satu keluar, narik temennya yang lain. Pulang. Kalau sampai rumah tanda ya. Emosinya harus dirubah ini ya. Setan sengaja memanfaatkan kelemahan dan kelengahan manusia dengan menyuntikkan virus kesyirikan, antara lain dengan menjadikan pelindung selain Allah. Orang yang menganut ilmu kanuragan, hakikatnya telah menjadikan bangsa jin sebagai pelindungnya. Dulu saya pernah mempelajari ilmu kesaktian, karena pada saat itu kan saya masih kerja di pasar. Kalau pasar itu identik dengan kekerasan, sehingga banyak yang menyarankan saya untuk ya punya pegangan, punya ilmu tertentu. Khususnya waktu itu yang saya pelajari itu ilmu kebal waktu itu. Karena memang di pasar itu rawan betul tidak tajam gitu. Pada proses ritualnya pun saya 40 hari tidak makan nasi. 40 hari tidak makan nasi, jadi hanya makan mie. Sampai 33 hari. Nah 7 hari terakhir itu puasa putih. Setan telah menyesatkan dengan halus. Kita harus mengikuti ritual seolah-olah sesuai syariat Islam. Misalnya, harus membaca ayat kursi atau Asmaul Husna ratusan kali, bahkan ribuan kali sehari semalam. Bahkan ditambah ritual tertentu, seperti menyiapkan sesaji. Sejatinya, merekalah yang menjadi khodam atau budak-budak bangsa jin. Bukan jin yang menjadi pelayan manusia, tapi manusia yang menjadi pelayan jin. Khodam atau jin pembantu disebut oleh orang Jawa dengan perewangan. Jin khodam rela membantu manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia pada umumnya. Ilmu kebal misalnya.
Ilmu ini tak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Ilmu ini jelas-jelas batil. Dan terbukti ilmu ini tak menolongnya sama sekali baik di dunia maupun akhirat. Selain Qodam, ada juga yang disebut jin Qorin. Rasulullah bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Qorin, pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada seorang pun dari kita yang terbebas dari godaan setan, baik itu dari kalangan jin Qorin maupun jin Qodam. Tidak ada yang melindungi kita kecuali Allah Ta'ala. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Allah mengutus para penjaga dari kalangan malaikat bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Bagi manusia, ada penjaga-penjaga yang selalu mengikutinya, di muka dan di belakangnya, menjaga manusia dari apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Al-Quran, Surah Ar-Ra'd, ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Hasanah Ruqyah yang dicintai oleh Allah? Seorang teman, alhamdulillah dengan izin Allah, bertobat dari ilmu kanuragan yang pernah dia miliki, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Ya, orang kalau mau sembuh dari ilmu kanuragan, dari gangguan-gangguan yang dia alami setelah belajar ilmu kanuragan, pertama kali dia harus bertobat kepada Allah. Bisa jadi dulunya dia sangat bangga dengan ilmunya, padahal ilmunya mengandung kesyirikan, bekerja sama dengan jin, punya syarat-syarat seperti menyembelih untuk bangsa jin, atau ada sesembahan, sesajen yang lain yang semuanya diharamkan oleh Allah, atau ada mantra-mantra, puasa-puasa yang tidak pernah disyariatkan dalam Islam. Untuk sembuh dari gangguan setelah punya ilmu kanuragan, seseorang harus bertobat dulu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah kalian seluruhnya kepada Allah dengan tobat sebenar-benarnya bertobat. Pengalaman kami sebagai peruqyah, kalau ada orang yang masih bangga dengan ilmu kanuragannya, masih mungkin ada ujub di hatinya, ada rasa senang memiliki ilmu kanuragan tersebut, biasanya belum atau bahkan sulit untuk sembuh. Sekali lagi, sulit untuk sembuh. Sebaliknya, kalau mau tobat, menyesali semua perbuatan kesyirikan yang dia lakukan selama belajar ilmu kanuragan tersebut, dengan izin Allah, biasanya Allah, ya, yang dialami oleh pasien kami, oleh teman-teman kami, itu sangat mudah sembuhnya dengan izin Allah. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana caranya sembuh dari gangguan jin setelah belajar ilmu kanuragan, jawabannya adalah pertama, taubat kepada Allah. Yang kedua, perbanyak membaca ayat-ayat ruqyah, apapun ayatnya, misalnya ayat kursi, diulang-ulang dengan niat mengusir seluruh gangguan tersebut. Misalnya Anda setelah belajar ilmu kebal, ternyata Anda sulit atau malas ibadah, sulit membaca Quran, dan Anda sering batuk di daerah leher, silahkan pegang di leher, seperti ini boleh. Kemudian baca ayat kursi dengan niat mengusir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi.
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kemudian Anda merasa berat di leher, tarik keluar dan muntahkan. Allahu Akbar, muntahin. Seperti itu. Lakukan berulang-ulang. Itu kalau gangguannya ada di sekitar leher. Saya pernah beberapa kali menemukan orang-orang yang belajar ilmu kebal misalnya. Itu kesulitan membaca la ilaha illallah. Apakah Anda cinta ilmu kebal Anda, ilmu kanuragan Anda, sehingga Anda mengorbankan akidah Anda? Apakah Anda mau di akhir hayat Anda, ketika nyawa Anda sudah sampai tenggorokan, ketika Anda mau mengucapkan kalimat terakhir, la ilaha illallah, ternyata setan jin mencekik leher Anda, sehingga Anda tidak bisa melakukannya? Apakah Anda mau ini terjadi pada Anda? Taubati ilmu kanuragan Anda, taubati ilmu kebal Anda, dan mari kita menuju tauhid, tinggalkan syirik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Khazanah, semoga kita terbebas dari kesyirikan dalam bentuk apapun. Ingatlah dengan berbagai tipu daya setan untuk menjerumuskan kita pada kesesatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.